Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari perdebatan sesama pengacara antara Iwan Sudirta dengan Nasrullah terkait sidang virtual Rizik Syihab. Sumber saya dari YouTube. Salah satu televisi telah membuat dialog. Di antara dialog tersebut diikuti Nasrullah dan Iwan Sudirta, dan ada dari Mahkamah Agung maupun dari anggota DPR. Dalam dialog tersebut yang banyak berbicara Nasrullah dan Iwan Sudirta ini. Keduanya profesinya sebagai pengacara. Di antara kedua pendapat tersebut lebih tepat di antara kedua pendapat tersebut menyatakan bahwa Nasrullah menyatakan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, terdakwa harus dihadirkan di ruang sidang. Dan pendapat saya mendekati pendapat Iwan Sudirta, menyatakan dengan alasan lebih tepat pendapat Iwan Sudirta ini kalau menurut saya dengan alasan satu, memang benar berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa terdakwa harus dihadirkan di ruang sidang. Tetapi karena kondisi pandemi virus corona di dunia ini, terutama di Jakarta, karena ada virus corona ini, maka Mahkamah Agung telah membuat surat edaran ke seluruh wilayah Indonesia bahwa sidang virtual dapat dilakukan, dapat juga tidak dilakukan, tergantung daripada majelis hakim yang mengetahui situasi daerahnya. Jadi inilah dasarnya dibuat daripada sidang virtual tersebut. Surat edaran Mahkamah Agung ini sifatnya mengikat para hakim di seluruh Indonesia. Dan hakim bisa melakukan sidang virtual atau tidak, atau offline itu bisa, tergantung daripada mereka mengetahui situasi daerahnya masing-masing. Dalam sidang virtual tidak mengurangi makna sidang baik sebagai tugas jaksa dan pengacara serta terdakwa Rizik Syihab dan hakim untuk mencari keadilan sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam sidang virtual itu kan tidak ada masalah hadir atau tidaknya dia di persidangan. Yang penting di situ kan sesama mencari keadilan. Baik dia sebagai jaksa, tentu dia akan menuntut sesuai dengan tugasnya, pengacara akan membela terdakwa sesuai dengan fungsinya, dan hakim nanti akan menjatuhkan hukuman itu. Sehingga tidak terganggu lah dengan sidang virtual ini. Dan sifatnya dia hanya biasa saja, tidak mengganggu, karena sifatnya sidang itu kan hanya mencari keadilan terkait dengan pemeriksaannya semua pihak-pihak yang terkait di dalam sidang tersebut. Semua jalannya persidangan dapat diikuti Rizik Syihab dari Mabes Polri, dari ruang tahanannya pun bisa, atau dari lorong-lorong tahanannya bisa diikutinya. Semua persidangan itu dapat diikutinya, apapun dia membantah atau tidak cocok, dapat diikutinya dari sana. Sehingga tidak ada masalah dengan sidang jarak jauh tersebut. Walaupun di ruang sidang dia tidak ada masalah, di virtual pun tidak ada masalah dia. Tetapi ini saya lihat. Tetapi tujuan hakim membuat sidang virtual itu untuk menghindari membanjirnya pendukung Rizik Syihab menghadiri ruang sidang, yang baik juga nanti akan penuh, nanti pendukungnya penuh dengan pendukungnya dan di halaman pengadilan tersebut. Karena Rizik Syihab ini tokoh agama ini, selaku pimpinan Forum Pembela Islam ini, sehingga banyak pendukungnya yang ingin melihat dia untuk jalannya persidangan atas dirinya sendiri, dan juga nanti bisa berkembang menimbulkan kerusuhan di tengah-tengah persidangan tersebut. Di samping itu juga dapat nanti berkembangnya virus corona di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut.
terdakwa ini kan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat umum terkait dengan berkembangnya virus corona. Dia merasa bodoh dia tidak peduli kepentingan masyarakat itu. Yang penting kepentingan dirinya sendiri yang dipikirkannya, yaitu sidang offline tersebut. Apapun yang terjadi, soal banyaknya nanti yang sakit, apapun nanti yang berkembangnya virus corona sekitar Jakarta Timur tersebut, dia tidak peduli karena itu tugas negara katanya. Tetapi dia tidak memperdulikannya sama sekali kepentingan umum itu. Dia hanya melihat kepentingannya dirinya sendiri. Jadi harapan saya hakim tetap melakukan sidang virtual. Bila sampai hakim merubah sidang virtual menjadi sidang offline, sama saja negara telah kalah sama Rizik Syihab. Karena hakim itu mewakili negara, sebagai aparat negara itu. Jadi itulah harapan saya, supaya hakim tetap melakukan sidang virtual tersebut demi kepentingan masyarakat umum, dan juga tidak ada pengaruhnya sidang virtual itu dalam mencari keadilan tersebut, karena semua akan menyampaikan sesuai dengan alasan masing-masing demi mencari keadilan tersebut. Jadi harapan saya supaya hakim tetap melakukan sidang virtual tersebut. Sekian dan terima kasih.